Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 331 sampai dengan bab 340. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 331 Satu Trikko. Ketika John melihat tindakan Gerard Lyon, keraguan di matanya menghilang, dan saat berikutnya adalah serangan yang tak tertandingi, mencari kematian. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak ada keraguan pada pukulan di tangan John, dan dia bahkan mempercepat kecepatannya dan membantingnya ke arah Gerard Lyon. Ledakan, dua tinju besar dibombardir dengan keras. Keduanya adalah kekuatan seni bela diri tingkat kelima. Udara memancarkan riak yang terlihat, beriak berputar-putar. Penjaga keluarga Berg yang mengawasi, dan lingkaran yang lebih dekat, terguncang oleh riak yang bergejolak, dan beberapa orang bahkan muntah darah. Dalam adegan seperti itu, para penjaga ketakutan dari keluarga Berg dengan cepat mundur beberapa langkah. Gerard Lyon dan John saling meninju, energi mereka meledak, dan kedua sosok itu berpisah dengan santai. Gerard Lyon mundur 3 langkah, dan John mundur 4 langkah sebelum nyaris berdiri. Setelah John berhenti, dia menatap Gerard Lyon lagi, penuh keterkejutan, dan ekspresi bermartabat muncul di matanya. Dalam pertempuran satu pukulan, tingkat kekuatan pada dasarnya jelas. Meskipun John berada di peringkat ke-9 di Liga Assassin, dia tampaknya sedikit lebih lemah dari Gerard Lyon. Adler Wolf berdiri di sampingnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Orang ini, Gerard, dapat melawannya. Dia telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Sekarang setelah dia terekspos, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Dalam pertempuran ini, Adler Wolf benar-benar lega. Bahkan jika Gerard Lyon tidak bisa menang, setidaknya dia tidak akan menderita banyak kerusakan. Pembunuh dari Liga Pembunuh. Itu saja, Gerard Lyon bertepuk tangan di depannya, dan berkata ringan kepada John yang ada di depannya. Ekspresi wajah John sedikit jengkel, tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahan. Jangan terlalu berpuas diri. John melakukan debutnya selama bertahun-tahun. Karena fisiknya yang istimewa dan kulitnya yang tebal, dia sangat cakap dalam pertempuran dan memiliki kemampuan penyembuhan diri super. Melakukan misi lebih dari 100 kali dan gagal hanya sekali. Tetapi John tahu bahwa dia telah bertemu lawan hari ini. Saat berikutnya, seluruh tubuh John meledak dengan energi, dan dia memadamkannya secara langsung, menghancurkan pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. John mengaum liar di mulutnya, energinya beredar ke seluruh tubuhnya, dan di antara Adler Wolf dan Gerard Lyon, baik Adler Wolf maupun Gerard Lyon melihat bahwa di belakang John, sepertinya ada pola dengan aliran seni bela diri. Melihatnya dalam keadaan kesurupan, sepertinya beruang. Mata Gerard Lyon memancarkan pandangan yang bermartabat, sementara mata Adler Wolf memancarkan sentuhan keterkejutan. Beruang, betulkah? Fisik John tidak biasa, tapi dia sebenarnya gaya hidup beruang. Ini adalah nasib salah satu dari 3 dewa pembunuh utama yang mirip dengan Gerard Lyon. Guru berkata sebelumnya bahwa orang-orang dengan nasib ini adalah putra surga, dan mereka adalah kekasih Tuhan. Jika memungkinkan, mereka harus ditundukkan. Di masa depan, ketika Adler Wolf menghadapi bahaya nyata, orang-orang ini akan menjadi mitra Adler Wolf yang paling setia dan dapat diandalkan. Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, Adler Wolf benar-benar bertemu 2 orang dengan nasib khusus. Setelah gambar John disorot, kekuatan seni bela diri seluruh tubuh jelas mengisyaratkan ketinggian luar biasa lainnya. Dari perspektif momentum, itu sudah mulai menghancurkan Gerard Lyon. Dengan aura tak kasat mata itu, Gerard Lyon yang tertindas sepertinya membawa beban 1000 jin, membuatnya sulit bernapas. Ekspresi Adler Wolf mengembun, dan dia dengan cepat menoleh ke sisi Gerard Lyon. Gerard Lyon, kamu mundur dan serahkan padaku. Meskipun Gerard Lyon telah dipromosikan ke seni bela diri tingkat kelima, bagaimanapun juga, waktu promosi adalah terlalu pendek, dan kekuatannya belum kuat, terintegrasi penuh. Setelah Gerard Lyon mundur,
John meraung dan bergegas menuju Adler Wolf seperti binatang buas. Energi seni bela diri Adler Wolf meledak, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di tempat. John melemparkan dirinya ke udara, dan hendak berbalik untuk bertahan, tetapi Adler Wolf bahkan lebih cepat. Mata para penonton terlihat jelas dari tinju Adler Wolf, 9 aliran samar seni bela diri mengalir ke punggung John. Ledakan, seperti sambaran petir, seluruh tubuh John terbanting keras ke tanah, menghancurkan lubang besar di tepi danau. Pasir dan batu yang beterbangan, debu dan pasir di tanah beterbangan kemana-mana. Setelah John menyadari pukulan Adler Wolf, dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa energi darah di tubuhnya secara ajaib terhalang. Itu adalah firasat buruk, seperti satu-satunya kegagalan John. Hasil akhirnya, John dirobohkan dengan pukulan. Adler Wolf menginjak punggung John dan memblokir darah seluruh tubuh John. John berbaring di tanah dan berjuang beberapa kali, tetapi dia lemah ketika dia mencoba bergerak. Diam, ada keheningan di sekitar. John, yang barusan sangat galak, seperti bulldozer, penjaga keluarga Berg disapu bersih oleh John, dan mereka semua jatuh berpuluh-puluh. Binatang buas seperti itu sebenarnya diserang oleh Adler Wolf. Banyak penjaga di keluarga Berg diam-diam bersukacita karena mereka tidak melakukan apapun pada Adler Wolf barusan. Adler Wolf menatap John di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, ingin membunuhku. Apakah ini kekuatanmu? Haha, tampaknya sedikit lebih buruk. John diinjak, meskipun dia dianiaya dengan segala cara. Tidak bisa menolak sama sekali. Saat berikutnya, ekspresi John menjadi gelap untuk beberapa saat. Aku kalah. Kau bunuh aku. Misi itu gagal, dan hasil yang bisa dipikirkan John adalah kematian. Ini adalah pembunuh yang siap mati kapan saja. Bagaimanapun, orang seperti ini adalah orang yang menjilat darah di mulutnya. Jika Anda membunuh orang lain, Anda dapat dibunuh oleh orang lain kapan saja. Adler Wolf tersenyum ringan. Jika John hanyalah seorang pembunuh biasa dari aliansi assassin, menyebar liar di alam Huaya, Adler Wolf akan benar-benar membunuh John. Tetapi fisik khusus John adalah salah satu dari 12 fisik utama yang disebutkan oleh Master, jadi Adler Wolf sekarang berpikir tentang bagaimana menaklukkan John. Jika Adler Wolf ingin membangun timnya sendiri, dia harus memiliki beberapa master potensial di sisinya. Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Adler Wolf melepaskan pergelangan kakinya, mengulurkan tangan dan meraih bahu John, meraih John dari tanah. Pada saat yang sama, energi gelap melonjak di tangannya, mengangkat pengekangan di seluruh tubuh John. Namun, tepat ketika energi gelap Adler Wolf memasuki tubuh John lagi, Adler Wolf mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih bahu John dan merasakannya selama beberapa detik lagi. Kegelapan. Alis John berkerut, dan dia tidak bisa memahami Adler Wolf. Sekarang, kamu tidak akan membunuhku. Akulah yang ingin membunuhmu. Aliansi Assassin menerima semua tugas yang sulit, setidaknya tugas tingkat S, sehingga tingkat kematian si pembunuh itu sendiri sangat tinggi. Selama bertahun-tahun dalam bisnis, John belum pernah melihat misi pembunuh gagal, dan target akan membiarkan si pembunuh pergi. Dalam sejarah Liga Assassin, setidaknya ada ribuan pembunuhan yang gagal, dan akhir dari masing-masing pembunuh sangat tragis. Dan Adler Wolf, mengapa dia tidak membunuhnya? Apa artinya ini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 332 Putra Pertama Meminta Maaf. Adler Wolf melepaskan bahu John dan tidak menjawab pertanyaan John secara langsung. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi aku dapat menyelamatkanmu. Aku tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti, tetapi roh jahat gelap telah ditanam di dalam tubuhmu. Dalam waktu 3 bulan, roh jahat akan meletus, dan seluruh tubuhmu secara bertahap akan membusuk dan mati. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa datang kepadaku saat itu. Adapun sekarang, kata-kata Adler Wolf terhenti, dan dia berjalan ke samping, pergi. Kembali dan beritahu sekutu untuk mencabut perintah pembunuhan terhadapku. Jika tidak, aku tidak keberatan datang untuk membunuh markas aliansi assassin kalian. Bisakah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? John semakin bingung, apa yang dilakukan Adler Wolf ini? Apakah tubuh saya akan membusuk dan mati? Tapi saya merasa sangat sehat sekarang, bagaimana bisa ada masalah? Apakah kamu benar-benar melepaskanku? John tampak bingung ketika melihat jalan yang ditinggalkan Adler Wolf. Kekuatan Adler Wolf jauh di atasnya, dan ada kekuatan lain yang sebanding dengan John. John tahu bahwa jika Adler Wolf ingin membunuhnya, dia hanya akan menggerakkan jarinya. Apa?
Kamu tidak ingin pergi. Lebih baik pergi sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Mulut Adler Wolf berkedut, tangannya terlipat, dan dia memiliki sikap master-master. Setelah memastikan bahwa Adler Wolf tidak berniat membunuh, John kemudian melangkah maju dan berjalan cepat ke kejauhan. Adler Wolf. Aku berhutang nyawa padamu. Aku akan mencari kesempatan untuk membayarmu kembali. Aku tidak terbiasa berhutang pada orang lain. Suara itu jatuh, dan John dengan cepat menghilang dari kerumunan. Adler Wolf tersenyum tipis di dalam hatinya, berhutang nyawa padaku. Hehe, pada saat itu, kamu akan berhutang 2 nyawa padaku. Adler Wolf, ini adalah pembunuh yang datang untuk membunuhmu. Kamu biarkan saja dia pergi. Ini, bagaimana jika dia membunuhmu lagi? Gerard Lyon melihat ke arah John pergi, penuh dengan ketidakpahaman. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gerard Lyon. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu baru saja membunuhku? Jika kamu datang lagi, datang sekali dan pukul sekali. Detailnya akan dibahas nanti. Ayo selesaikan masalah di sini. Di tengah kata-kata, Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke satu arah. Di sana, Gordon Burke, dengan 8 pengawal elit, sedang berlari menuju Gerard Lyon dan Adler Wolf. Gerard Lyon juga mengikuti tatapan Adler Wolf. Gordon Burke berjalan di depan Adler Wolf, wajahnya tiba-tiba menjadi pahit. Tuan Muda Wolf. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi mari kita bicara dulu, aku tidak mengirim si pembunuh tadi. Aku tidak sebodoh itu. Aku tahu. Adler Wolf menatap Gordon Burke tanpa ekspresi di wajahnya. Menatap Gordon Burke seperti ini. Gordon Burke menatap Adler Wolf sedikit. Berbulu, Tuan Muda Wolf, jangan menatapku seperti ini, itu membuatku bingung. Gordon Burke tampak pahit, Tuan Muda Wolf, aku salah tentang ini. Ya, saya minta maaf untuk Anda, saya tidak harus menyembunyikan, bisakah saya meminta maaf kepada Anda? Petik 2. Gordon Burke adalah putra nomor 1 Huadu, biasanya dia di atas yang lain, tetapi di depan Adler Wolf, Gordon Burke tidak berani angkuh. Dalam proyek kota kumuh Nancheng, meskipun Gordon Burke memberi Adler Wolf 20% bagian, semakin dia menyembunyikan kebenaran, Gordon Burke merasa bersalah. Inilah salah satu alasannya. Dan alasan penting lainnya adalah bahwa Gordon Burke memiliki hal penting lainnya untuk meminta bantuan Adler Wolf hari ini. Tadi malam, Gordon Burke meminta Master Barbar Barat Daya Joeller Saha untuk berurusan dengan budak prajurit seni bela diri keluarga Yu, dan ditikam oleh 2 pisau perang budak prajurit Limu dari belakang. Kedua pisau perang, meskipun lukanya tidak melukai hati, memotong pembuluh darah jantung Saha. Meskipun Gordon Burke mengerahkan dokter terbaik di Huaya, tidak ada hubungannya dengan luka Saha. Gordon Burke mengetahui dari samping bahwa Adler Wolf menyembuhkan Tuan Mark di Yuncheng, dan juga memecahkan roh jahat keluarga Qifu. Poin terpenting, seorang ahli menunjuk Gordon Burke untuk membantu Adler Wolf, mengatakan bahwa Adler Wolf bisa menyelamatkan Saha, jadi semua harapan Gordon Burke sekarang terletak pada Adler Wolf. Joeller Saha ditemukan oleh Gordon Burke dari barbar di pegunungan yang dalam di barat daya. Meskipun dikatakan bahwa Gordon Burke menghabiskan uang, pada kenyataannya, Joeller Saha dan Gordon Burke memiliki hubungan kerjasama. Dalam proyek renovasi proyek kota kumuh Nancheng, barbar barat daya dan Gordon Burke akan dibagi menjadi 55, menempati lebih dari setengah bagian. Joeller Saha adalah satu-satunya putra patriark barbar di barat daya, jika sesuatu terjadi pada Joeller Saha di pihak Gordon Burke. Ini adalah masalah sepele bahwa proyek kerjasama berakhir jika orang barbar barat daya membalas, seluruh keluarga Burke akan dihancurkan dalam sekejap. Itu sebabnya Gordon Burke sangat cemas. Adler Wolf melirik Gordon Burke dengan ringan, minta maaf sekarang. Haha, Tuan Burke, kamu tidak baik. Sambil berbicara, Adler Wolf melirik dinding batu di tepi danau. Gordon Burke tersenyum malu-malu, Tuan Muda Wolf, jangan marah, tahukah kamu sekarang? Batuk. Gordon Burke menoleh untuk melirik penjaga keluarga Burke di sekitarnya, dan berbisik kepada Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, ini bukan tempat untuk berbicara, mengapa kita tidak mengubah tempat? Pergi ke rumahku. Petik 2. Mulut Adler Wolf meringkuk, mengabaikan Gordon Burke, Tuan Burke, di kompetisi arena. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengambil proyek ini, dan saya hanya mengambil 20% darinya. Apakah sahamnya terlalu sedikit? Adler Wolf berdiri di sana dan tidak bergerak. Gordon Burke penuh ketidakberdayaan dan menggertakkan giginya, 30%.
Tuan Muda Wolf, ini adalah batas tertinggi yang bisa saya berikan. Selain itu, keluarga Berg saya harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan proyek ini, dan bagian saya adalah terbatas. Gordon Berg juga patah hati. Joeller Saha hanya memberi Gordon Berg 50% saham, Gordon Berg menyerahkan 30%, dan Gordon Berg sendiri memiliki 2 saham tersisa. Namun, Gordon Berg sendiri tahu bahwa menurut apa yang dikatakan Pastor Saha, meskipun hanya 20% dari saham, nilainya setidaknya triliunan dolar. Sekarang Gordon Berg tidak khawatir tentang menghasilkan uang, tetapi bagaimana menstabilkan Buddha besar Adler Wolf, dan kemudian meminta Adler Wolf untuk menyelamatkan orang. Setelah apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, Gordon Berg juga mengerti bahwa meskipun itu hanya kekuatan keluarga Berg dan orang-orang barbar barat daya, bahkan jika dia mengetahui beberapa rahasia tentang Sibi, dia takut dia ingin mengembangkan dan melindungi proyek dari yang diidamkan oleh orang lain, tidak mudah. Dalam hal ini, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan Adler Wolf memasuki permainan. Baiklah kalau begitu, Adler Wolf menjawab, dan dari mata Gordon Berg, Adler Wolf dapat melihat bahwa Gordon Berg tampaknya telah mencapai batasnya. Adler Wolf berjalan ke samping dan mengulurkan tangannya untuk mengambil Veina Grimm lagi. Ketika Gordon Berg melihat Veina Grimm, kilatan keterkejutan melintas di matanya lagi. Tuan Muda Wolf, ini bukan. Adler Wolf mengangguk, ya, Anda menebaknya dengan benar, ini dia, dan saya bertanggung jawab atas keselamatannya hari ini. Tapi dia terlalu banyak bicara, jadi aku tercengang. Gordon Berg terdiam beberapa saat. Tuan Muda Wolf, Anda sangat kuat. Ini adalah bintang super, dewi yang dikagumi semua orang, ini kamu. Jika para penggemar itu tahu, bukankah mereka ingin meretasmu sampai mati? Di tengah kata-kata, Gordon Berg tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Di belakang Veina Grimm, berdiri Mendes Grimm, dewa perang terkuat di Huaya, dan Mendes Grimm benar-benar menyerahkan keselamatan Veina Grimm kepada Adler Wolf, jadi antara Adler Wolf dan Mendes Grimm. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 333 Adler Wolf adalah super. Tidak ada seorang pun di Huaya yang tahu kekuatan Mendes Grimm. Tapi Mendes Grimm adalah dewa perang terkuat di Huaya, semua orang tahu itu, dan selain itu, alasan mengapa Mendes Grimm sangat mengejutkan. Itu karena Mendes Grimm memegang istana Raja Naga, yang merupakan penghalang bagi dunia, dan memiliki penjaga naga. Adler Wolf dan Mendes Grimm memiliki hubungan yang begitu bersahabat, jadi di belakang Adler Wolf, ada kartu truf lain. Mendes Grimm sangat mencintai cucunya. Banyak murid yang kuat ingin dekat dengan Veina Grimm, tetapi Mendes Grimm mengusir mereka, tetapi melihat niat Mendes Grimm saat ini, sepertinya dia bermaksud untuk mencocokkan Adler Wolf dan Veina Grimm. Didukung oleh keluarga Wolf, keluarga pertama di dunia. Tuan muda ketiga dari saluran langsung. Ada juga generasi Dewa Perang, dukungan Mendes Grimm, pemilik Istana Raja Naga saat ini. Agen kursi naga jiwa berkelana, kepala kedua ular desolate, dan dukungan dari kelima dari 10 keluarga teratas di Huadu. Tanpa disadari, Adler Wolf telah menyelesaikan tata letak jaringan besar di wilayah barat daya. Adler Wolf ini adalah orang kuat dan harus selalu menempelnya. Adler Wolf tidak peduli dengan kata-kata Gordon Berg, kamu bisa melihatnya ketika kamu melihatnya, jadi apa? Ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda, pastikan untuk membantu Tuan Muda Wolf. Ketika Tuan Muda Wolf ingin saya Gordon Berg melayani Amdair, seluruh keluarga Berg saya tidak akan mengatakan tidak. Adler Wolf mengikuti Gordon Berg keluar dari taman, dan langkah kakinya tidak bisa tidak berhenti. Setelah beberapa saat, Tuan Berg, apakah kamu ingin meminta bantuanku? Gordon Berg tersenyum malu-malu, batuk. Tuan Muda Wolf, ini masalah hidup manusia, hanya kamu yang bisa membantu, aku hanya bisa datang untuk memohon padamu. Ini tentang orang barbarmu, kan? Jika Anda datang kepada saya untuk waktu yang lama, bahkan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Adler Wolf terus berjalan ke depan, ayo pergi, mari kita lihat bagaimana keadaan pria besar itu dulu. Ya, tapi Tuan Berg, saya ingin untuk mengetahui segalanya tentang proyek kota kumuh ini, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya kali ini. Gordon Berg mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, tentu, pasti. Mengenai proyek kota kumuh, karena Adler Wolf telah menemukannya di sini, Gordon Berg benar-benar tidak berencana untuk menyembunyikannya. Adler Wolf memegang begitu banyak sumber daya yang kuat di tangannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya.
Bahkan Desran Yu samar-samar mengetahui rahasia di balik proyek ini, jadi jika Adler Wolf ingin tahu, itu hanya dalam hitungan menit. Namun, setelah Gordon Berg memikirkan kata-kata Adler Wolf selama beberapa detik, dia memahami poin kuncinya. Tuan Muda Wolf, kau tahu itu urusan Joeller Saha sehingga aku datang kepadamu. Gordon Berg berlari jauh ke belakang, mengikuti Adler Wolf. Tentu saja, ketika dia berada di atas ring kemarin, Adler Wolf tahu bahwa jantung Joeller Saha terpotong, dan Dr. Gordon Berg tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Adler Wolf sebenarnya menunggu Gordon Berg datang kepadanya. 5 menit kemudian, di BMW Gordon Berg mengemudi secara pribadi. Adler Wolf, Gerard Lyon, dan Veina Grimm semua duduk di dalam mobil. Kamu bisa mulai berbicara, Tuan Berg. Adler Wolf menunjuk Gordon Berg di kursi belakang. Gordon Berg menatap Gerard Lyon, Tuan Muda Wolf, Gerard Lyon ini. Karena rahasia yang akan diberitahukan selanjutnya sangat penting, Gordon Berg secara alami sangat berhati-hati. Ini saudaraku Gerard Lyon, dan juga penasihat militerku, itu tidak masalah. Adler Wolf menunjuk ke arah Gordon Berg. Gordon Berg mengangguk, Tuan Muda Wolf, tentang proyek kota kumuh Nancheng, itu bukan hal pertama yang diperhatikan keluarga Berg. Orang pertama yang memperhatikan proyek ini adalah orang barbar di barat daya yang Anda tahu. Orang-orang mereka menemukan kota-kota kumuh dinding batu di taman, menurut mereka, bertahun-tahun yang lalu, di daerah Yunmeng tempat mereka tinggal, seseorang membeli batu serupa dengan harga tinggi, mengatakan bahwa itu adalah mineral yang sangat berharga, dan harganya lebih mahal daripada berlian. Lebih mahal dari berlian, ini mungkin terdengar agak berlebihan, tetapi Adler Wolf melihat cahaya seni bela diri yang mengalir di dinding batu dan tahu bahwa kata-kata Gordon Berg tidak berlebihan sama sekali. Streamer seni bela diri semacam ini benar-benar tidak berguna untuk master seni bela diri biasa. Tetapi jika master seni bela diri di atas lantai 4 seni bela diri, mereka sudah dapat mendeteksi pita seni bela diri ini. Setelah mencapai lapisan kelima seni bela diri, mereka dapat menyerap pita seni bela diri ini dengan menggunakan metode pernapasan khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan cara ini, batu-batu ini setara dengan aliran pil obat yang stabil. Nilainya tidak terbatas, jadi, orang barbar barat daya telah melihat batu semacam ini untuk waktu yang lama. Mereka menemukannya, dan kemudian menemukan Anda untuk mengambil inisiatif untuk mengembangkannya. Kemudian Desran Yu ingin campur tangan, dan kemudian Tuan Muda Barbar Barat Daya Joeller bertindak. Adler Wolf mengerutkan kening dan mengkonfirmasi ke Gordon Berg. Sekarang Adler Wolf tidak perlu lagi penasaran dengan Joeller Saha orang barbar di Barat Daya. Bukankah itu berarti orang-orang barbar di Barat Daya telah hidup dalam pengasingan jauh di pegunungan tanpa bergerak? Sekarang benar-benar ikut campur dalam dunia benda. Apalagi yang membuat Adler Wolf semakin penasaran adalah bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan daerah Yunmeng. Tempat indah seperti apa daerah Yunmeng ini? Daftar orang dalam dari jiwa pengembara yang diberikan oleh orang tua dari keluarga Mark, keluarga Qifu, dan Raja Naga Hitam. Semua hal pada akhirnya mengarah ke daerah Yunmeng. Tampaknya masalah di Huadu harus diselesaikan sesegera mungkin, dan wilayah Yunmeng pasti selanjutnya. Ya, Tuan Muda Wolf. Anda dapat yakin, kali ini, saya sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Orang barbar barat daya mengatakan bahwa kami akan mengembangkan mineral energi ini atas nama rekonstruksi proyek kota kumuh dan memotongnya menjadi kepingan. Hubungi pembeli, Anda pasti bisa cukup kaya untuk menyaingi negara. Gordon Berg tahu bahwa dia telah menyembunyikan Adler Wolf sebelumnya, dan Adler Wolf sekarang tidak mempercayainya, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Adler Wolf mengangguk, begitu. Ayo kita pergi melihat Joeller Saha dulu. Sepanjang jalan, mereka mengobrol tentang topik lain, dan itu setengah jam kemudian ketika mereka tiba di rumah keluarga Berg. Di rumah keluarga Berg, ada gedung medis khusus dengan dokter profesional. Di ruangan terpisah, Joeller Saha berbaring di ranjang rumah sakit dengan selang yang dimasukkan ke seluruh tubuhnya, dan alat di sebelahnya menunjukkan bahwa denyut nadinya sangat lemah. Adler Wolf melangkah maju untuk merasakan denyut nadi Joeller Saha. Dia memang lemah, tetapi vitalitasnya tidak hilang. Alasan mengapa Adler Wolf yakin dia bisa menyelamatkan Joeller Saha adalah karena kartu asnya adalah jimat yin yang setengah meleleh di tangannya. Satu yin dan satu yang, satu kehidupan dan satu kematian, jimat yin dan yang dapat melahap energi kematian dan melepaskan vitalitas tak terbatas. Selama denyut jantung perlahan diperbarui, Adler Wolf akan menggunakan vitalitasnya untuk pemanasan, dan Joeller Saha akan segera dapat bangun.
Bagaimana? Apakah Joeler Saha diselamatkan? Suara Gordon bergetar, Tuan Muda Wolf, jika kamu bisa menyelamatkannya, aku bisa memanggilmu ayah. Di luar bangsal, ayah Gordon Berg, Ciro Berg juga datang, melihat mobil Adler Wolf dengan ekspresi memohon, Tuan Muda Wolf, tolong selamatkan keluarga Bergku. Keluarga Berg, untuk melewati malapetaka ini, Tuan Muda pasti satu-satunya yang bisa. Kalian semua pergi, serahkan padaku di sini. Adler Wolf memberi isyarat kepada Gordon Berg, Ciro Berg dan yang lainnya. Setengah jam kemudian, saya akan kembali kepada Anda dengan Joeler yang hidup. Gerard, Anda menjaga pintu, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Bab masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Energi ketiga dalam tubuh Joeler Saha. Ciro Berg dan Gordon Berg saling melirik, meskipun mereka tahu bahwa Adler Wolf sangat terampil, mereka masih meragukan keterampilan medis Adler Wolf. Adler Wolf berkata dengan sangat percaya diri, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Joeler Saha? Namun, sampai sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Ciro Berg menyapa Gordon Berg, termasuk semua perawat dan dokter di ruangan itu, semuanya pergi. Adler Wolf memasuki ruangan dan meletakkan Veina Grimm di sofa kamar. Pintu terkunci, jendela tertutup, dan tirai ditarik. Matanya menyapu sekeliling ruangan, dan akhirnya berhenti di beberapa sudut tersembunyi. Tanpa sadar, mulut Adler Wolf berkedut. Di sudut-sudut itu ada kamera yang dipasang, ruangan tempat Joeler Saha berada sebenarnya adalah pantauan tanpa jalan buntu. Adler Wolf memberi isyarat dengan jari tengah ke beberapa kamera, dan kemudian melonjak dengan energi gelap, secara langsung menghancurkan beberapa kamera, dan kemudian berjalan kembali ke tempat tidur Joeler Saha. Bukannya Adler Wolf terlalu berhati-hati, hanya saja jimat yin yang di tangan Adler Wolf adalah salah satu dari 8 jimat leluhur agung. Pada saat ini, di luar bangsal, di ruangan lain, Gordon Berg baru saja mengeluarkan tablet monitor ketika dia melihat jari tengah Adler Wolf memberi isyarat. Saat berikutnya, layar monitor menjadi hitam. Gordon Berg tersenyum malu, Tuan Muda Wolf ini terlalu lihai, dia tidak meninggalkan kesempatan sama sekali. Memikirkan kekuatan Adler Wolf, Gordon Berg tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Untungnya dia bukan musuh Adler Wolf. Kalau tidak, itu benar-benar mati dan Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Di bangsal, Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Joeler Saha dan merasakannya dengan hati-hati lagi. Denyut nadi, aliran seni bela diri dalam tubuh, aliran vitalitas, kondisi jantung dalam tubuh. Faktanya, ahli bedah di keluarga Berg memang sangat sakti. Pembuluh jantung, pembuluh darah, dan tendon Joeler Saha yang terputus dijahit seluruhnya. Yang hilang sekarang adalah vitalitas yang beredar di jantung. Tidak peduli seberapa keras ahli bedah mencoba, vital ini tidak dapat disirkulasikan kembali. Menguasai semua situasi, mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melepaskan dan bersiap untuk melemparkan 13 jarum lembah hantu, bersama dengan vitalitas jimat Yin Yang, untuk membangunkan Joeler Saha. Namun, saat Adler Wolf melepaskan pergelangan tangannya, dia merasakan aura yang familiar. Energi seni bela diri pihak ketiga berfluktuasi. Adler Wolf meraih pergelangan tangan Joeler Saha lagi dan merasakannya dengan hati-hati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Joeler Saha juga memiliki nafas yang sama dengan Streamer seni bela diri di dinding batu. Apalagi Streamer semacam itu sepertinya bawaan, tidak diserap nanti. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Bagaimana bisa Joeler Saha memiliki aura yang sama dengan dinding batu? Ada dinding batu yang sama di daerah Yunmeng. Orang barbar di mana Joeler Saha berada menemukan dinding batu di sisi kota kumuh dan tidak ragu untuk menghabiskan harga yang begitu besar untuk menambangnya. Apakah orang barbar mencoba menghasilkan uang, menyerapnya, atau memiliki tujuan lain? Dengan semakin banyak misteri di hatinya, Adler Wolf menemukan bahwa daerah kumuh itu penuh dengan terlalu banyak misteri. Tidak peduli apa, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangunkan penyelamatan Joeler Saha terlebih dahulu. Mungkin, dari mulut Joeler Saha, dia bisa mengetahui beberapa rahasia yang tidak dia ketahui sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Adler Wolf dengan cepat menembakkan 13 jarum lembah hantu di tangannya. Ujung jarum diisi dengan energi seni bela diri yang berdenyut, dan dengan cepat menembus ke dalam tubuh Joeler Saha. 13 jarum hantu sendiri tidak dapat memberikan vitalitas, tetapi fungsinya untuk merangsang pembuluh darah dan tendon seluruh tubuh Joeler Saha, memungkinkan mereka untuk menerima vitalitas. Setelah serangkaian jarum perak jatuh,
Joeler Saha bernapas dengan cepat, wajahnya memerah, nadinya bertambah cepat, dan bahkan melampaui orang normal. Adler Wolf menghentikan tangannya, mengaktifkan jimat Yin Yang, dan dengan cepat menyerang tubuh Joeler Saha, dan mulai menggunakan vitalitasnya untuk menghangatkan detak jantung Joeler Saha yang hancur. 1 detik, 2 detik, vitalitas yang kaya dalam jimat Yin Yang Adler Wolf dapat membuat daun-daun mati menjadi mekar, dan vitalitas dapat dilihat dari kutub. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sel-sel di pembuluh darah jantung yang dijahit di tubuh Joeler Saha tumbuh kembali, menghubungkan. Vitalitas yang lemah mulai mengalir di pembuluh darah jantung, jam 1, jam 2. Setengah menit kemudian, Joeler Saha, yang telah dibantu oleh ventilator, mulutnya tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam. Sudut mulut Adler Wolf berkedut. Itu berhasil. Adler Wolf mengulurkan tangan dan melepas ventilator dari mulut Joeler Saha, dan merasakannya lagi untuk memastikan bahwa jantung dan nadi Joeler Saha pulih dengan aman. Termasuk beberapa luka di dalam Joeler Saha, Adler Wolf juga menggunakan vitalitas Yin Yang jimat untuk membantu memperbaikinya. Menyingkirkan jarum perak, Adler Wolf berdiri diam di samping tempat tidur, menunggu Joeler Saha bernapas normal dan detak jantungnya normal. Dalam semenit, bulu mata Joeler Saha berkedip 2 kali, dan saat berikutnya dia tiba-tiba membuka matanya, berjuang untuk duduk. Aku tidak mati. Apakah ini di bawah neraka? Joeler Saha bangun, angkat bicara, suaranya tidak terlalu kecil. Adler Wolf dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan Joeler Saha, jangan bergerak. Jantung baru saja terhubung kembali. Meskipun telah diperbaiki dengan vitalitas, yang terbaik adalah tidak menggunakan kekuatan dalam seminggu. Joeler Saha menoleh dan melihat dengan hati-hati. Dia melirik Adler Wolf, dan keraguan muncul di matanya. Apakah itu kamu? Tuan Muda Wolf, aku tahu kamu menyelamatkanku. Tentu saja Joeler Saha mengenal Adler Wolf. Ketika dia masuk cincin kemarin, sebelum Joeler Saha naik ke panggung, Adler Wolf bertindak. Zelu Vince dihancurkan dengan 1 pukulan, dan situasinya ada di mana-mana. Ya, bagaimana perasaanmu sekarang? Adler Wolf bertanya pada Joeler Saha dengan tangan di depannya. Meskipun jimat Yin Yang Adler Wolf dapat membawa vitalitas ke Joeler Saha, pada kenyataannya, yang paling penting adalah merasakan Joeler Saha sendiri. Joeler Saha menggerakkan tangan dan kakinya di tempat tidur dan menggelengkan kepalanya, rasanya enak. Kecuali karena kurangnya kekuatan, yang lainnya normal. Tuan Muda Wolf, bagaimana Anda melakukannya? Saya yakin akan mati. Tentang situasinya sendiri, Joeler Saha sendiri sudah jelas. Setelah terluka parah oleh budak seni bela diri 2 kali tadi malam, Joeler Saha sementara memblokir vitalitasnya dengan menggunakan energi seni bela diri. Dia tidak dalam keadaan koma pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Dengan sikap kematian yang pasti, Joeler Saha bahkan merekam catatan bunuh dirinya di ponselnya. Dan sekarang, Adler Wolf benar-benar menyelamatkan dirinya. Ambil kembali dari Dewa Kematian. Bagaimana Adler Wolf melakukannya? Jantungnya terputus, dan sebagian besar orang setengah mati kehilangan vitalitas mereka, dan Adler Wolf selamatkan. Adler Wolf melambaikan tangannya, ini adalah rahasia dokter, dan Anda tidak akan mengerti jika aku mengatakannya. Joeler Saha juga tulus, itu benar. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wolf, Anda menyelamatkan saya, dan Anda dermawan saya. Di masa depan, jika Anda butuh sesuatu, buka saja mulut Anda, saya Joeler Saha, saya orang barbar, tidak ada ambiguitas. Petik 2. Adler Wolf mengerutkan kening, saudara Joeler Saha. Jangan terlalu sopan. Sekarang, saya mitra Anda. Tuan Berg 30% saham proyek kota kumuh Nancheng telah diberikan kepada saya. Sebagai mitra, saya punya beberapa pertanyaan untuk saudara Joeler Saha, dan saya harap saudara Joeler Saha dapat mengatakan yang sebenarnya kepada saya, bagaimana? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 335 Rahasia Orang Barbar. Meskipun Adler Wolf meminta Joeler Saha, pada kenyataannya, dalam hal ini, Joeler Saha tidak punya alasan untuk menolak. Saya akan mengatakan yang sebenarnya sebanyak yang saya bisa. Joeler Saha menatap Adler Wolf dengan berapi-api. Setelah Joeler Saha terluka parah kemarin, dia dikirim pulang oleh Gordon Berg, dan dia tidak berpartisipasi dalam sisa masalah sama sekali. Namun, meskipun Joeler Saha besar, kepalanya tidak bodoh. Dari beberapa kata Adler Wolf, Joeler Saha sudah menebaknya. Proyek kota kumuh Nancheng seharusnya dimenangkan oleh Gordon Berg.
Kemudian untuk berurusan dengan budak seni bela diri, saya khawatir hanya Adler Wolf yang akan mengambil tindakan. Joeller Saha, mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan budak seni bela diri, dan mereka bukan lawan dari budak seni bela diri. Dan Adler Wolf dapat berdiri di sini tanpa cedera sekarang, yang menunjukkan bahwa Adler Wolf sendiri jelas bukan orang sembarangan. Tuan muda ketiga dari garis langsung keluarga Wolf bukanlah seorang pengecut. Namun, Gordon Berg benar-benar memberikan 30% sahamnya kepada Adler Wolf. Saya tidak tahu apakah itu di permukaan atau diam-diam. Apakah rahasia Sibi Martial Dao Liu Guang telah terungkap? Pikiran Joeller Saha melayang, meskipun Joeller Saha mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan gejolak emosi di hatinya. Tapi sayangnya, dia menghadapi Adler Wolf, orang aneh yang dilatih oleh 13 master. Joeller Saha tidak berbicara, tetapi Adler Wolf menebak pikiran batin Joeller Saha dengan cukup baik. Saudara Joeller Saha tidak perlu ragu, hari ini saya pergi ke kota kumuh, tembok batu di Taman Inti, ini adalah tujuan akhir dari saudara Joeller Saha, kan? Dalam satu kalimat, semua pertahanan di hati Joeller Saha langsung dikalahkan. Oke, Tuan Muda Wolf, kamu menang. Joeller Saha memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Berg, awalnya karena keluarga Berg adalah keluarga pertama di Huadu. Awalnya diperkirakan akan lebih mudah untuk memblokir rahasia ini. Tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Adler Wolf tersenyum sedikit, jadi, yang ingin saya tanyakan adalah, saudara Joeller Saha, ada apa dengan kekuatan seni bela diri ketiga di tubuh Anda? Bisakah Anda menyerap aliran seni bela diri di dinding batu? Baru saja, keduanya masih mendiskusikan proyek kota kumuh Nancheng. Saat berikutnya, pemikiran Adler Wolf langsung melompat ke kondisi fisik Joeller Saha. Joeller Saha tidak bereaksi untuk beberapa saat, Tuan Muda Wolf berkata tentang tubuhku. Kekuatan seni bela diri ketiga. Joeller Saha berpikir tentang bagaimana menjelaskannya, tetapi ketika dia memikirkannya, Adler Wolf mampu menyelamatkan dirinya, tapi dia takut pada tubuhnya sendiri. Harus diinformasikan dengan baik, Tuan Muda Wolf terlalu banyak berpikir. Jika orang barbar kita dapat menyerap kekuatan di dinding batu, bahkan jika kekuatan keluarga sudah cukup besar untuk melawan keluarga Wolf, mengapa kita harus bekerja sama dengan keluarga Berg? Joeller Saha menghela nafas, jelas tidak puas dengan kinerja keluarga Berg. Ini sama dengan dugaan Adler Wolf. Joeller Saha tidak berbohong. Kalau begitu, saudara Joeller Saha, apa tujuan bekerja sama dengan keluarga Berg untuk menambang tembok batu? Untuk menjualnya demi uang seperti tembok batu di daerah Yunmeng Anda. Joeller Saha dengan senyum pahit di wajahnya, Gordon Berg ini benar-benar memberitahu Tuan Muda Wolf segalanya. Adler Wolf mengangkat bahu, itu normal. Karena saudara Joeller Saha tahu identitas saya, dia juga harus mengerti bahwa jika saya ingin tahu rahasia, itu adalah rahasia umum. Tidak banyak rahasia yang bisa disimpan dariku di dunia. Joeller Saha mengangguk, ya, Tuan Wolf benar. Sebagian alasan mengapa kami menambang batu-batu ini memang untuk menjualnya demi uang, yang lebih mahal daripada berlian. Mengapa kamu tidak menjual batu mahal? Lalu alasan lain, Adler Wolf dengan cepat memahami poin kunci dalam kata-kata Joeller Saha, menjual uang adalah salah satu aspek, dan ketakutan adalah masalah aspek yang paling kritis. Joeller Saha menggelengkan kepalanya, maaf. Tuan Muda Wolf, alasan lain adalah rahasia terbesar orang barbar kami. Saya tidak bisa mengatakan ini. Jika Tuan Muda Wolf ingin tahu tentang masalah ini, dia hanya bisa menunggu saya untuk kunjungi Yunmeng dan tanyakan. Saya dapat memutuskan setelah melewati ayah saya. Saya tidak memiliki ponsel di pihak ayah saya. Petik 2. Pemikiran Joeller Saha, sebenarnya sangat ketat, langsung memblokir semua rute Adler Wolf. Adler Wolf menghela nafas, dan petunjuknya rusak lagi di sini. Meskipun Adler Wolf menyelamatkan Joeller Saha, dia tidak bisa menahan lehernya dan memaksanya untuk menanyainya. Adler Wolf melirik Joeller Saha, dan tiba-tiba melihat liontin di dada Joeller Saha. Ada beberapa pola aneh yang ditato di liontin itu, yang menarik perhatian Adler Wolf. Saudara Joeller Saha, bisakah kamu menunjukkan padaku liontin di dadamu? Joeller Saha tertegun, tentu saja. Joeller Saha melepas liontin itu dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Adler Wolf. Adler Wolf memegang liontin di tangannya, dan di bawah penerangan cahaya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pola di atasnya adalah 3 pola yang lengkap. Polanya aneh. Di atas adalah sepotong langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti meteorit yang jatuh,
dan di dalam meteorit itu, benda berbentuk aneh juga jatuh. Dan di tanah, ada banyak orang yang berlutut. Gambar kedua diambil. Meteorit aneh itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Beberapa massa udara putih melayang di sekitar, menelan orang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tampaknya telah terbunuh. Gambar ketiga adalah lukisan seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari semak-semak, di samping sebuah rumah yang belum selesai, dan banyak lainnya di sekitar makam. Ketiga gambar ini, jelas berhubungan, tampaknya menceritakan kisah tertentu. Setelah Adler Wolf membacanya, pikirannya tidak bisa tidak jatuh ke dalam gambar yang dijelaskan oleh gambar-gambar ini. Di atas langit, bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan kemudian sesuatu yang tak terlukiskan di meteorit itu membunuh semua orang, dan akhirnya meninggalkan sepasang pria dan wanita, yang tinggal di hutan, dan kemudian membiarkan keturunan. Cerita ini, dengarkan sepertinya agak akrab. Adam dan Hawa, ini terjadi di Huaya, agak tidak masuk akal. Adler Wolf memindai pola itu lagi, mengingatnya di benaknya, dan mengembalikan liontin itu ke Joeller Saha. Saudara Joeller Saha, dari mana pola pada liontinmu itu berasal? Joeller Saha menjawab dengan santai, oh, Tuan Muda Wolf mengatakan pola ini. Ini adalah beberapa mural yang diturunkan oleh orang barbar kami, dan kami tidak mengerti apa artinya, tetapi generasi yang lebih tua selalu menato pola ini pada liontin, atau di lengan. Apakah ada masalah dengan lukisan-lukisan ini? Adler Wolf melambaikan tangannya, tidak masalah. Saudara Joeller Saha, rawat lukamu, aku akan datang menemuimu sebentar lagi. Joeller Saha tidak mengatakan yang sebenarnya, Adler Wolf melihat ini sekilas dipahami. Tetapi ketika bertemu dengan Joeller Saha hari ini, Adler Wolf mengkonfirmasi beberapa hal. Pasti ada alasan lain di balik keinginan orang barbar untuk mengembangkan proyek kota kumuh Nancheng. Yang kedua adalah ada yang salah dengan foto-foto orang barbar ini. Saat itu, Tuan Mark mengatakan bahwa ketika dia bertarung di Yunmeng, itu adalah kotak misterius yang dia dapatkan di kuburan. Dalam gulungan gambar pada liontin Joeller Saha, ada juga kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Karena Joeller Saha tidak mengatakan apa-apa, Adler Wolf hanya bisa memahaminya dari samping. Di Huaya, tidak pernah ada kekurangan bakat, terutama para ahli dalam penelitian budaya kuno. Adler Wolf samar-samar ingat bahwa lelaki tua dari keluarga Qifu tampaknya tahu sesuatu tentang hal-hal ini. Terkadang, Anda dapat mengobrol dengan Tuan Qifu. Setelah Adler Wolf meninggalkan ruangan dengan Feina Grimm di punggungnya, di dalam ruangan, Joeller Saha tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengambil selfie dan menepuk dadanya, hampir terbuka. Tuan Muda Wolf campur tangan, bagaimana menangani masalah ini? Saya harus memikirkannya. Bagaimana saya bisa menghubungi ayah saya? Petik 2. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 336 Dia bisa menyelamatkanmu dan membunuhmu. Saat Adler Wolf membuka pintu, Gordon Berg muncul. Tuan Wolf, apa kabar? Bangun. Adler Wolf menunjuk ke arah ruangan. Gordon Berg buru-buru memasuki kamar, melihat Joeller Saha duduk di tempat tidur, dan dengan penuh semangat meraih pergelangan tangan Joeller Saha dengan kedua tangannya dan berkata, Tuan Muda Joeller Saha, Anda baik-baik saja, itu hebat. Joeller Saha dicengkeram oleh lengan Gordon Berg, tetapi di sana tidak ada apa-apa di matanya betapa bahagianya terlihat. Tuan Muda Berg, bisakah kamu memiliki hati untuk Tuan Muda Wolf? Joeller Saha mengeluh kepada Gordon Berg dengan sedikit marah. Gordon Berg tertegun sejenak, dan kemudian berkata tanpa daya, Tuan Muda Joeller Saha, Anda meremehkan Tuan Muda Wolf. Budak seni bela diri keluarga Yu bukanlah lawan Tuan Muda Wolf. Seluruh keluarga Morris dicabut oleh Tuan Muda Wolf dalam waktu 2 jam, dan keluarga Half hancur, keluarga Friends binasa. Memainkan pikiran hati-hati di depan Tuan Muda Wolf, mencari kematian. Setelah jeda, Gordon Berg melanjutkan, Tuan Muda Saha, izinkan saya mengingatkan Anda, Adler Wolf menyelamatkan Anda. Menepuk bahu Joeller Saha, Gordon Berg dengan cepat meninggalkan bangsal. Hal ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi sebenarnya ini mengungkapkan arti yang berbeda. Jika Adler Wolf bisa menyelamatkanmu, dia juga bisa membunuhmu. Kekuatan keluarga Berg memang sangat ditakuti oleh orang-orang barbar barat daya, tetapi keluarga Wolf adalah raksasa di dunia, bahkan jika Joeller Saha terbunuh, orang-orang barbar barat daya tidak akan berani mengatakan apa-apa. Setelah Gordon Berg selesai berbicara, dia berjalan ke arah Adler Wolf dengan cepat, Tuan Muda Wolf. Anda sudah sibuk begitu lama,
saatnya makan, ayo makan. Adler Wolf tidak menolak ini. Meskipun Gordon Berg telah menyembunyikan Adler Wolf sebelumnya, keluarga Berg adalah keluarga terbesar di Huadu. Satu teman lebih baik daripada satu musuh lagi. Oke, setelah Adler Wolf, Gordon Berg, Gerard Lyon dan yang lainnya pergi, mereka meninggalkan Joeller Saha dalam keadaan linglung di dalam ruangan. Keluarga Half dihancurkan, keluarga Friends harus dihancurkan, dan keluarga Morris juga harus dihancurkan. Kedua keluarga ini adalah dua keluarga besar di Huadu, dan Joeller Saha juga telah mengikuti tes untuk bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Adler Wolf berkata bahwa itu akan dihancurkan, sepertinya Tuan Muda Wolf barusan tidak sesederhana apa yang dia lihat di depannya. Tuan Muda Wolf ini, tidak hanya bukan pustula, saya khawatir itu adalah esensi manusia. Langkah selanjutnya, tepatnya apa yang harus dilakukan, harus segera ditanyakan kepada sang ayah. Setelah semua orang pergi, Joeller Saha menemukan ponsel di sebelahnya, menarik pesan yang dikirim secara teratur, dan kemudian menekan serangkaian nomor terenkripsi, panggilan terhubung, dan suara lama datang dari sana. Ayah, ini aku mengalami sedikit masalah di sini. Di sisi lain, Adler Wolf membawa Feina Grimm dan Gordon Berg ke ruang tamu, dan meja makan sudah disiapkan. Adler Wolf tidak menyajikan meja secara langsung, tetapi berkata kepada Gordon Berg, Tuan Berg, apakah Anda memiliki kamar kosong di sini? Gordon Berg memandang Feina Grimm dan langsung mengerti, ada kamar tamu di sini, Adler Wolf silakan ikut saya. Adler Wolf membantu keluarga Berg memenangkan proyek ini tadi malam, dan hari ini dia menyelamatkan Joeller Saha. Gordon Berg sepenuhnya meninggalkan identitas putra pertama di depan Adler Wolf, dan benar-benar super kipas kecil. Setelah Adler Wolf dan Feina Grimm memasuki ruangan, Gordon Berg dengan sadar menutup pintu dan pergi. Adler Wolf meletakkan Feina Grimm di tempat tidur dan berbaring, lalu mengulurkan tangannya dan menekan titik akupuntur Feina Grimm beberapa kali. Dalam 5 detik, Feina Grimm membuka matanya dengan santai dan melihat bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur dengan roknya. Adler Wolf berdiri di samping tempat tidur, dan Feina Grimm tiba-tiba berteriak, "Ah, hooligan, apa yang telah kamu lakukan padaku?" Di ruang tamu, Gordon Berg mendengar teriakan Feina Grimm, dan menatap Gerard Lyon di melihat sekilas, batuk-batuk, metode Tuan Muda Wolf memilih gadis adalah panutan bagi generasiku. Gerard Lyon menyesap dari gelas air, tentu saja, kakak iparku tidak bisa diandalkan satu tangan. Gerard Lyon melihat ke arah kamar tamu. Melirik ke arahnya, tatapan rumit muncul di matanya. Di ruang tamu, Adler Wolf menatap dengan tenang ke arah Feina Grimm yang memegangi dadanya, dan tersenyum jahat, tidak ada yang menghalangi. Lagi pula, aku sudah melihatnya. Kamu, Feina Grimm ingin membantah, namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berkata-kata di bandara. Di villa keluarga Grimm, Feina Grimm telah telanjang di depan Adler Wolf beberapa kali. Memeriksa pakaian di tubuhnya, Feina Grimm menemukan bahwa pakaian di tubuhnya masih utuh, dan sepertinya dia tidak ringan dan kurus. Sementara Feina Grimm bersukacita, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa di hatinya. Dengan kesempatan yang begitu besar, Adler Wolf tidak melakukan apapun untuk dirinya. Jika bajingan ini benar-benar melakukan sesuatu padanya, maka dia hanya punya alasan untuk mengandalkannya. Katakan dengan jelas, apa yang terjadi di kota gubuk itu? Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Sepotong kayu kebetulan mengenai kepalamu, jadi kamu pingsan. Tapi baru saja diperiksa, kamu tidak serius. Adler Wolf berbohong, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak. Ini adalah rumah Gordon Berg, pemilik proyek kota kumuh dan Tuan Muda Huadu. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia secara khusus mengundang kami untuk makan malam. Setelah serangkaian kebohongan, Adler Wolf beralasan untuk dirinya dan menemukan bahwa tidak ada gunanya dari ketidaktaatan. Saat dia berbicara, Adler Wolf hampir mempercayainya. Feina Grimm menatap Adler Wolf dengan curiga, tentu saja, gadis secerdas Feina Grimm tidak akan percaya apa yang dikatakan Adler Wolf. Pada saat itu, Feina Grimm jelas merasa bahwa itu adalah jari Adler Wolf yang menekan 2 kali di belakang punggungnya, dan kemudian dia pingsan. Namun, Feina Grimm tidak membongkarnya. Sungguh sial bersamamu. Feina Grimm bangun dari tempat tidur, merapikan sedikit pakaiannya, dan menghadiri resepsi Gordon Berg dengan Adler Wolf. Di meja makan, Gordon Berg dan Gerard Lyon sangat berpengetahuan dan tidak menyebutkan hal-hal di kota-kota kumuh. Itu adalah makanan yang sangat menyenangkan. Setelah makan,
Beberapa orang mengobrol, ketika telepon Feina Grimm tiba-tiba berdering, asisten Caroline Sunny yang menelepon. Feina Grimm menghela nafas dan akhirnya menjawab telepon tanpa daya, "Hei, saudari Caroline, ini aku." Di ujung telepon yang lain, Caroline Sunny mendengar suara Feina Grimm, dan nada suaranya jelas sangat terkejut. "Ah, Feina, kamu masih hidup." Telinga Adler Wolf sangat tajam. Feina Grimm duduk di sebelah Adler Wolf, dan Feina Grimm sedang menelepon. Adler Wolf bisa mendengar suaranya dengan jelas. Apa yang asisten ini bicarakan? Sesuatu yang salah. Ini adalah reaksi pertama Adler Wolf. Feina Grimm menyingkirkan pengawal yang diatur oleh kakeknya, dan naik pesawat dari Sanjing ke Huadu sendirian. Seluruh rencana perjalanan harus benar-benar rahasia. Tapi di Bandara Huadu, anggota tim pembunuh Dewa Kematian menyergap dan membunuh Feina Grimm tepat waktu. Ini sama sekali tidak ilmiah. Hanya ada satu kemungkinan, keberadaan Feina Grimm bocor. Feina Grimm juga sedikit kesal, "Saudari Caroline, kamu mengutukku. Apa maksudmu aku masih hidup? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 337 level ses berbahaya. Tidak, Feina, bukan itu maksudku. Maksudku, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menghubungiku ketika kamu tiba di Huadu? Sudah lama sejak saya mengirimi Anda WeChat dan tidak membalas. Saya pikir Anda memiliki sesuatu yang salah. Ini masalah, konser akan dimulai besok malam, dan ada dukungan iklan di pagi hari. Apakah Anda pikir saya bisa terburu-buru? Selama panggilan telepon, Caroline Sunny cepat menjelaskan. Alasan ini terdengar masuk akal, tetapi Feina Grimm merasa sedikit malu. "Maaf, saudari Caroline. Katakan padaku, apa rencana kita selanjutnya?" Setelah sedikit tenang, Caroline Sunny terus berkata kepada Feina Grimm di telepon, "Feina. Jadi, partnernya mengatakan bahwa pada jam 7 malam, pergilah ke sana untuk latihan. Di mana kamu sekarang? Aku datang dan jemput kamu. Aku di rumah keluarga Berg di Huadu." Itu kerja keras untuk saudari Caroline. Feina Grimm masih sedikit menyesal. Di halaman keluarga Berg, setelah Feina Grimm menutup telepon, ekspresi Adler Wolf menjadi kental. "Tunjukkan teleponmu." Sedikit keraguan muncul di mata Feina Grimm. Mengapa? Feina Grimm juga seorang mekanik yang kuat. Tentu saja, dia mahir dalam struktur mekanik. Ketika dia melihat pelacak di telepon, Feina Grimm tidak bisa tidak mengubah wajahnya. "Ini, aku sudah ditemukan." Feina Grimm sekali lagi ingat bahwa dia berada di bandara. Villa keluarga Grimm diserang 2 kali dengan tepat. Pada saat itu, Feina Grimm masih sedikit penasaran. Jelas dia baru saja tiba di Huadu. Bagaimana para pembunuh itu bisa mengetahui jalannya dengan baik? Sekarang Feina Grimm mengerti bahwa jejaknya sudah berada di bawah kendali lawan. Adler Wolf memasang kembali ponsel Feina Grimm, menyingkirkan pelacak, dan berkata ringan kepada Feina Grimm, "Mulai sekarang, selama 3 hari kamu berada di Huadu, aku akan melindungimu 24 jam sehari." Pihak lain dapat memasang pelacak di ponsel Feina Grimm, yang berarti pasti ada pengkhianat di sekitar Feina Grimm, dan hubungan antara pengkhianat dan Feina Grimm harus sangat dekat. Dari percakapan antara Feina Grimm dan asistennya barusan, Adler Wolf menyimpulkan bahwa asisten Feina Grimm, Caroline Sunny, adalah yang paling mencurigakan. "Kamu akan pergi ke latihan malam ini, kan? Aku akan menemanimu," kata Adler Wolf kepada Feina Grimm, tepat pada waktunya untuk menemui asisten Feina Grimm nanti untuk melihat apakah ada yang salah dengannya. Oke, Feina Grimm tidak keberatan kali ini. Di satu sisi, itu karena kekuatan Adler Wolf yang kuat meyakinkannya. Di sisi lain, Feina Grimm sedikit takut. Pihak lain memasang pelacak di ponselnya ini menakutkan. Mungkin secara tidak sengaja, Anda tidak tahu bagaimana dia meninggal. John dari Liga Assassin gagal membunuh Adler Wolf, dan dihancurkan ke tanah oleh Adler Wolf. Dia pikir dia akan mati, tetapi Adler Wolf membiarkannya pergi, dan berkata bahwa dia memiliki roh gelap dan jahat. Setelah meninggalkan kota kumuh, John terus memikirkan kembali kata-kata Adler Wolf. Apa itu roh jahat yang gelap? Setelah diam-diam meninggalkan Huadu dan duduk di pesawat kembali ke Eropa, John mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon kantor pusat. "Misi saya gagal." Tingkat bahaya Adler Wolf. Setidaknya di atas SES. Melalui telepon, aliansi pembunuh segera mulai menggoreng. Mulai ulang penyebaran operasi pembunuhan berikutnya. Bahkan John, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar pembunuh, bukanlah tandingan Adler Wolf,
bahkan jika dia harus mengirim setidaknya 5 master teratas dalam daftar pembunuh. Misi aliansi pembunuh gagal, dan berita itu dengan cepat dibagikan kepada tim kematian. Setelah mendengar berita itu, Mike, pemimpin tim kematian, menghancurkan meja dengan pukulan marah, "Idiot! Sekelompok babi bodoh. Bukan ide yang baik untuk bersama. Apakah kamu ingin berakting? Pada saat ini, tidak akan mudah untuk membuat langkah kejutan." Setelah Mike mengeluh, seseorang dari bawahannya menyerahkan tablet dan melanjutkan untuk melaporkan berita lain, "Tuan. Berita terbaru baru saja datang dari aliansi pembunuh, dan majikan dapat menyediakan setidaknya 2 praktisi seni bela diri tingkat 5 para master bekerja sama dengan aksi." "Hah, bisakah Anda memberikan 2 master dari alam tingkat kelima? Jika Liga Assassin mengirim seorang master, ditambah saya secara pribadi mengambil tindakan, maka setidaknya 4 pusat kekuatan alam tingkat 5 seni bela diri akan dikepung dan ditekan. Adler Wolf, jika Adler Wolf tidak mati seperti ini, itu benar-benar neraka." Senyum muncul di wajah Mike, "Teruslah berhubungan dengan aliansi Assassin, dan lihat kapan aksinya akan mengikuti. Kali ini, pastikan untuk aman." Di kompleks keluarga Berg, Adler Wolf dan Feina Grimm mengobrol selama lebih dari 10 menit di rumah keluarga Berg, dan sekitar pukul 5.30 sore, Caroline Sunny memanggil lagi, "Feina, kita sudah sampai di kompleks keluarga Berg." Di luar pintu, Feina Grimm dan Adler Wolf mengucapkan selamat tinggal pada Gordon Berg dan pergi, dan ketika mereka meninggalkan gerbang kompleks, Adler Wolf berbisik kepada Gerard Lyon, "Gerard Lyon, apakah tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari?" Gerard Lyon tertegun, "Itu tidak penting. Masalah grup perhiasan Kyushu, dengan saudari Celine, Renata dan yang lainnya sibuk, dan saudari Moore untuk membantu, prosedurnya telah selesai, dan Tuan Muda Morris juga telah banyak berkontribusi, jadi saya tidak perlu terlalu banyak campur tangan." Adler Wolf mengangguk, "Bagus. Anda segera memobilisasi sekelompok master dari Tuan Pierre, dan datang bersamaku di malam hari." Ekspresi suram melintas di mata Adler Wolf, "Saya ingin memverifikasi secara pribadi beberapa hal, ini adalah tempat saya pergi. Untuk sementara, bantu saya melindungi Feina Grimm." Petik 2. Meskipun Adler Wolf masih memiliki jiwa pengembara dan ahli yang berkeliaran dari ular liar, Adler Wolf tidak terlalu peduli dengan mereka. Sekarang, di tim Adler Wolf, Russo Kyle, yang paling bisa bertarung, masih di Beijing, dan Fabio Mark, Jericho Morris dan yang lainnya tidak sekuat Gerard Lyon. Oleh karena itu, hanya Gerard Lyon yang dapat diyakinkan tentang Adler Wolf. Oke, Gerard Lyon sekarang menjadi penasihat militer di sekitar Adler Wolf. Adler Wolf telah memberi wewenang kepada Gerard Lyon untuk membagikan intelijen Joanna Hayes secara langsung dan memobilisasi keluarga Wolf untuk mendukung tim. Gerard Lyon mengendalikan gerakan Adler Wolf setiap saat. Adler Wolf melindungi Feina Grimm. Dia diserang dan dibunuh 2 kali di bandara dan villa. Gerard Lyon sudah menebak sebagian besar dari apa yang ingin dilakukan Adler Wolf. Sebuah mobil diparkir di pintu masuk kompleks keluarga Berg. Caroline Sunny melihat Feina Grimm dan Adler Wolf keluar, dan melirik Adler Wolf dengan santai, jejak kebencian melintas di matanya, dan kemudian menoleh ke Feina Grimm. "Feina, Anda sangat ingin membunuh saya, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menghubungi saya ketika waduh. Selesai, lihat kamu, dengan siapa kamu sekarang. Ayo, ikut aku. Siapa yang tahu jika orang-orang ini mencoba menyakitimu." Sambil berbicara, Caroline Sunny menarik Feina Grimm ke arah van komersial. Wajah Feina Grimm sedikit malu, "Saudari Caroline." Sebelum Feina Grimm selesai berbicara, Adler Wolf juga membuka pintu mobil dan mengikuti Feina Grimm untuk masuk ke dalam mobil. Wajah Caroline Sunny tiba-tiba berubah, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kami telah dikejar dan diserang 2 kali, apakah kamu masih ingin menyakiti keluarga Feina?" Sambil berbicara, Caroline Sunny menunjuk ke pasangan lain di mobil. Pria kuat itu memberi isyarat, dan beberapa pria kuat dengan senjata di tangan mereka mendorong Adler Wolf keluar dari mobil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 338 Tembakan yang Mendominasi. Feina Grimm buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Caroline Sunny dan para pria kekar. "Saudari Caroline, ini semua salah paham. Ini Adler Wolf, yang secara khusus diatur oleh kakekku untuk melindungiku." Feina Grimm harus menjelaskan, tapi Caroline Sunny langsung menyela Feina Grimm. "Feina, jangan terlalu naif untuk ditipu, bukankah pengawal ini khusus dikirim oleh kakekmu untuk melindungimu?" Seorang pria kuat berkata, "Silakan, usir orang ini."
Tepat ketika pengawal hendak bergerak, Feina Grimm menjadi sedikit marah, "Saudari Caroline. Ini semua pengawalku, apakah mereka mendengarkanmu atau aku?" "Pengawalku?" Feina Grimm tidak bisa bicara, dan Feina Grimm merasa sedikit tidak senang. Nada bicara Caroline Sunni sedikit lebih lemah, "Feina, ini semua demi keselamatanmu." Benar, saat berbicara, Caroline Sunni mengedipkan mata pada beberapa pengawal. Adler Wolf berdiri di sampingnya, dengan tenang menyaksikan ketegangan antara Caroline Sunni dan Feina Grimm, dan dia sudah lama mengetahuinya. Bahkan jika pengawal ini ditugaskan oleh kakek Feina Grimm, mereka akan tetap bersama Caroline Sunni sekarang. Seorang asisten, meskipun dia memiliki sejumlah kekuatan, sangat kuat sehingga dia dapat membatasi perilaku mengancam Feina Grimm, yang terlalu abnormal. Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya, sebelum menunggu pengawal memulai, Adler Wolf benar-benar memimpin. Tembakannya kuat dan tegas. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, 4 master yang turun dari van semuanya dilumpuhkan oleh Adler Wolf, dan bahkan pengemudi van komersial ditarik keluar dari van oleh Adler Wolf dan dipukul sampai mati. Mulai sekarang, saya bertanggung jawab atas keselamatan Feina Grimm. Caroline Sunni menyaksikan dengan kaget untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, "Kamu." Adler Wolf ini, tanpa pandang bulu, memukuli sekelompok orang tanpa pandang bulu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Adler Wolf mengabaikan Caroline Sunni, menunjuk ke sekelompok orang yang pingsan dan berkata kepada Gordon Berg, yang sedikit linglung di sampingnya, "Tuan Berg, tolong kurung orang-orang ini untukku sementara, mengerti?" Terkejut, "Saya mengerti, saya mengerti. Ayo, tahan orang-orang ini di ruang bawah tanah, dan cari semua peralatan komunikasi." "Ya, Tuan Muda." Selusin penjaga dari keluarga Berg bergegas datang dan bersiap untuk membawa orang pergi. Caroline Sunni yang kaget dan tercengang akhirnya bereaksi saat ini, mengulurkan tangannya untuk memblokir di depan penjaga keluarga Berg, dan memarahi dengan marah, "Saya melihat siapa di antara Anda yang berani bergerak. Ini adalah pengawal yang ditugaskan secara pribadi oleh orang tua keluarga Grimm. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini?" Adler Wolf tersenyum ringan, "Asisten Caroline, jangan terlalu bersemangat. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab." "Kamu, siapa kamu? Kamu harus bertanggung jawab. Kenapa kamu benar-benar melakukan sesuatu pada pengawal keluarga Grimm? Aku tidak berpikir kamu memiliki niat baik." "Feina, jangan tertipu, berhenti dia." Caroline Sunni sangat bersemangat. Feina Grimm melirik Caroline Sunni dan mengerutkan kening, "Saudari Caroline, saya juga bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Keselamatan saya, mulai hari ini, selama periode waktu ini di Huadu, Tuan Muda Wolf bertanggung jawab, dan Saudari Caroline tidak perlu khawatir tentang itu." Kamu. Ekspresi terkejut melintas di wajah Caroline Sunni, dan ada perasaan tidak menyenangkan yang kuat di hatinya. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, "Asisten Caroline, kamu sangat bersemangat. Mungkinkah ada yang salah dengan pengawal ini? Atau ada yang salah dengan asisten Caroline?" Keberadaan Nona Grimm dibocorkan oleh asisten Caroline. "Kapan aku membocorkan jejak Feina? Aku hanya memikirkan keselamatan Feina." Caroline Sunni sedikit jengkel dan tergagap. Adler Wolf tersenyum sedikit, "Oke, mulai sekarang, asisten Caroline tidak boleh meninggalkan garis pandangku saat menjawab semua panggilan, dan semua tindakan harus berada dalam jangkauan pandanganku." "Mengerti." Ini juga bertanggung jawab atas keselamatan Nona Grimm. Petik 2. Suara Adler Wolf tidak keras, tetapi kata-katanya penuh dengan kesombongan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang setara dengan mengumumkan keputusan secara langsung. Feina Grimm menoleh dan melirik Adler Wolf dengan beberapa keraguan, dan langsung mengerti beberapa arti khusus dari mata Adler Wolf. "Ya, keputusan Tuan Muda Wolf adalah keputusan saya." Tapi dia tersenyum dan membawa Caroline Sunni ke mobil, "Ayo pergi." "Saudari Caroline, bukankah kamu mengatakan kita akan pergi ke latihan malam ini? Ayo pergi sekarang." Garis miring terbalik. Ketika Adler Wolf dan Caroline Sunni baru saja berkonflik, Gerard Lyon dengan cepat menghubungi Tuan Peer dan tim pendukung keluarga Wolf, dan semua penjadwalan telah diatur dengan wajar. Di depan rumah keluarga Berg, Gordon Berg hampir menanggalkan pakaian 5 atau 6 pengawal, dan menggeledah semua tempat di mana ponsel dan komunikator mungkin disembunyikan, dan kemudian mengikat orang-orang ini dengan tali dan bergerak menuju keluarga Berg. Caroline Sunni berada di dalam mobil dan melihat para pengawal yang dibawa pergi. Dia kesal dalam segala hal, tetapi melihat mata tajam Adler Wolf, dia akhirnya menahannya. Saat pergi ke tempat latihan,
Caroline Suni menerima beberapa panggilan telepon, yang semuanya merupakan percakapan bisnis biasa, dan Adler Wolf dapat mendengarnya dengan jelas. Awalnya, Caroline Suni berencana mencari peluang untuk melakukan gerakan kecil, tetapi di depan Adler Wolf, Caroline Suni selalu merasa seperti dia tidak mengenakan pakaian dan diawasi oleh Adler Wolf setiap saat. Pada akhirnya, Caroline Suni menyerah, berpikir bahwa ketika dia sampai di area latihan dan pergi ke toilet sendirian, Adler Wolf tidak bisa mengikuti. Caroline Suni sangat gelisah sekarang. Lokasi latihan adalah iklan krim kulit. Adegan pemotretan sangat sederhana. Adegan sudah diatur, dan fotografer sudah siap. Feina Grimm datang ke tempat dan merias wajah sebelum memulai latihan. Caroline Suni bernegosiasi dengan staf di atas panggung untuk beberapa saat. Sementara fotografer sedang menyesuaikan gambar, Caroline Suni melirik Adler Wolf dan pergi dengan cepat, tampaknya menuju ke arah toilet. Saat Adler Wolf hendak mengejarnya, Gerard Lyon menghentikan Adler Wolf. Adler Wolf. Tunggu, aku mengerti maksudmu, tapi kami menatap Caroline Suni seperti ini, dan kami tidak dapat menemukan orang di belakangnya. Lalu apa maksudmu? Adler Wolf melirik Gerard Lyon, dan dia mungkin mengerti sesuatu di dalam hatinya. Berbaris panjang, dan tangkap ikan besar, warna misterius melintas di mata Gerard Lyon. Adler Wolf melihat sosok Caroline Suni yang menghilang dan sedikit cemas, tapi, jika saluran kita tidak dikontrol dengan baik, itu akan terputus. Jika Caroline Suni memberitahu berita itu melalui telepon, kita tidak akan dapat melanjutkan investigasi. Gerard Lyon tersenyum tenang. Adler Wolf, jangan khawatir. Saya telah mengatur seseorang untuk memblokir sinyal dari seluruh gedung. Caroline Suni tidak punya cara lain. Ketika kita memasuki gedung tadi, seorang tak dikenal datang bersamanya. Jika tebakanku benar, selama kita mengikuti orang ini, kita bisa mengikuti petunjuknya. Mendengarkan serangkaian analisis Gerard Lyon, mata Adler Wolf tidak bisa menahan sinar cahaya. Gerard Lyon, aku benar-benar milikmu, haha. Dengan bantuanmu, kami pasti tidak akan terkalahkan, ini untukmu. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gerard Lyon, cepat menghindar menuju toilet. Gerard Lyon berdiri di sana, melihat ke arah yang ditinggalkan Adler Wolf, dalam keadaan linglung sejenak. Kakak Wolf, kamu sangat percaya padaku, tapi aku... Hei. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 339 Asisten Pemberontakan. Caroline Suni memang punya masalah. Kenyataannya persis seperti dugaan Gerard Lyon. Setelah Caroline Suni masuk ke toilet, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor terenkripsi, tetapi telepon itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Mengirim WeChat, SMS semua metode kontak tidak berfungsi, sinyal seluruh gedung diblokir, termasuk Wi-Fi. Sial, Caroline Suni memarahi, apa yang harus saya lakukan? Jika tidak ada berita dari saya di sini, aku khawatir itu akan menjadi hal yang buruk. Caroline Suni mondar-mandir di kamar mandi dengan tidak sabar. Caroline Suni datang ke kamar mandi, bukan untuk pergi ke toilet sama sekali, tetapi untuk melaporkan informasi. Adler Wolf memantau Caroline Suni dengan cara ini. Caroline Suni sedikit bingung dan merasa dirinya terekspos. Tetapi saat ini, semua informasi tidak dapat dirilis. Caroline Suni khawatir ketika bahunya tiba-tiba ditepuk ringan, menyebabkan Caroline Suni melompat di tempat. Siapa? Terkejut, ini Nona, .co. Kata-kata Caroline Suni baru setengah jalan, ketika wanita itu menutupi mulut Caroline Suni dan menariknya ke dalam kompartemen sebelum melepaskan mulutnya. Wanita berjas hujan yang datang ke sini adalah atasan langsung Caroline Suni, Nona Mitsuko Yamada, yang bertanggung jawab untuk menghubungi Caroline Suni secara langsung. Adler Wolf dan Gerard Lyon menebak dengan benar, Caroline Suni memang telah membocorkan keberadaan Feina Grimm di Huadu. Nona, saya merasa seperti telah diekspos. Pengawal itu dipukul oleh Adler Wolf dan ditinggalkan di rumah keluarga Berg. Sekarang Adler Wolf masih mengawasi saya di luar. Caroline Suni panik laporan ke arah Yamada. Yamada Mitsuko mengangkat telinganya untuk mendengarkan gerakan di toilet, lalu menjawab dengan suara berat, aku tahu. Saat berbicara, mata Yamada Mitsu berkilat tajam, dan pergelangan tangannya menyentuh gagang belati di pinggangnya. Pengawal Feina Grimm memang ditugaskan oleh Tuan Grimm, tetapi beberapa dari mereka dibeli, dan beberapa langsung dibunuh dan diganti. Meski penampilannya tidak banyak berubah, nyatanya sudah lama menjadi sosok Yamada Mitsuo.
Mereka semua memiliki pemantauan lokasi pada mereka setelah menemukan bahwa pengawal tidak bergerak di rumah keluarga Berg. Mitsuko Yamada bergegas dan melihat bahwa Adler Wolf dan Gerard Lyon pergi dengan Caroline Sunny. Caroline Sunny tertangkap, sebenarnya, bagian ini tidak berguna untuk disimpan. Ide awal Yamada Mitsuko adalah membunuh Caroline Sunny untuk membungkam mulutnya. Tapi memikirkan tindakan selanjutnya, Yamada menahan niat membunuh di dalam hatinya. Sekarang aku tidak bisa mempermalukan diriku, beri aku salinan jadwal Feina Grim besok. Yamada Mitsu menyesuaikan emosinya dan menjangkau Caroline Sunny. Sudah siap, Nona Mitsuo. Caroline Sunny menyerahkan salinan rencana perjalanan besok kepada Mitsuko Yamada. Nona, dari mana Anda akan memulai besok? Apa yang harus saya lakukan? Mitsuko Yamada mengambil rencana perjalanan, berkata acuh tak acuh, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Seperti tidak ada yang terjadi, tetap di sisi Feina Grim, kami akan mengatur hal berikutnya. Caroline Sunny telah kehilangan nilai guna. Ketika konser besok, itu akan menjadi masalah besar. Hanya membunuhnya bersama-sama. Setelah Yamada Mitsu selesai berbicara, dia dengan cepat menghindar dan meninggalkan toilet. Saat meninggalkan pintu, dia kebetulan melewati Adler Wolf, yang bergegas mendekat. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan, dan telur cacinggu diam-diam menempel di tubuh Yamada Mitsuo. Caroline Sunny juga keluar mengejarnya, dan ketika dia melihat Adler Wolf, Caroline Sunny mengangkat bahunya berpura-pura tenang. Adler Wolf, apa maksudmu? Meragukan aku, bahkan jika aku pergi ke toilet. Adler Wolf samar-samar sambil tersenyum, asisten Caroline, sebaiknya kau tidak bersalah. Jika kau punya niat untuk menyakiti Nona Grim, aku berjanji akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wajah Caroline Sunny berkedut, dan tanpa berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju panggung. Ketika Caroline Sunny naik ke panggung untuk berkomunikasi dengan Feina Grim, Adler Wolf diam-diam menyapa Gerard Lyon, menghindar, turun ke bawah melalui lift, dan mengikuti Yamada Mitsuno. Lautan manusia sangat luas, awalnya Adler Wolf tidak bisa mengejar Yamada Mitsuo sama sekali. Tapi karena Adler Wolf baru saja merilis sejenis cacing pelacak Gu, hubungan magis antara Gu anak dan ibu Gu bisa membimbing Adler Wolf dalam arah. Adler Wolf dengan cepat meluncurkan BMW-nya dan mengejar ke satu arah. Sekitar 5 km dari tempat Feina Grim sedang syuting, Adler Wolf menemukan jejak Mitsuko Yamada di Mercedes-Benz di depan. Namun, Adler Wolf sedikit bingung karena arah jalan ini sepertinya menuju ke grup internasional Sansui. Bukankah di sanalah anak perusahaan Yamada Kei berada? Apakah wanita jas hujan ini pergi ke perusahaan Yamada Keiko? Sebelum Adler Wolf membuat keributan di Sansui International, dia membunuh tunangan Keiko Yamada, Koji Murano, dan menamparkan pantat Keiko Yamada untuk membuat gadis kecil ini tenang. Bagaimana mungkin Keiko Yamada tidak patuh? Sudut mulut Adler Wolf berkedut, jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Keiko Yamada. Adler Wolf tidak keberatan memukul Keiko Yamada untuk kedua kalinya. Karena ada cacing Gu yang dapat membantu dalam pelacakan, Adler Wolf tidak takut tersesat. Ia hanya mempercepat, parkir di bawah di Sansui International terlebih dahulu, dan melihat situasi di luar di pintu sebelumnya. Dalam 5 menit, Mitsuko Yamada benar-benar parkir di bawah di Sansui International, dan kemudian berjalan menuju gedung. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan meremas wajahnya 2 kali, diam-diam mengubah penampilannya, dan diam-diam masuk dengan lift Mitsuko Yamada. Karena ada banyak orang di dalam lift, Yamada Mitsuo tidak memberikan perhatian khusus pada Adler Wolf. Lantai terakhir tempat Mitsuko Yamada turun sebenarnya adalah lantai di mana kantor presiden berada di lantai 18. Sejauh ini, Adler Wolf yakin 80% bahwa wanita berjas hujan itu ada di sini untuk menemukan Mitsuko Yamada. Adler Wolf turun dari lift bersamanya, menyelinap masuk. Diam-diam dari kamar di samping kantor presiden, dan kemudian menghindar ke jendela kantor Keiko Yamada. Suara-suara di ruangan itu bisa terdengar dengan jelas. Kakak, kamu terlalu pemalu, bukankah hanya seorang Adler Wolf? Ini sangat menakutkan. Jangan lupa, di belakang kami adalah keluarga Markrano, dan dukungan dari keluarga Wolf. Apa yang kamu takutkan? Duduk di sofa, dan mulai mengeluh kepada Keiko Yamada. Yamada Keiko berdiri dari belakang meja, wajahnya sedikit marah. Photon. Kenapa kamu tidak mendengarkan saranku? Mengapa kamu tidak mendengarkan urusan Hugo Wolf agar kamu tidak terlibat? Terutama orang yang melindungi Feina Grim kali ini. Ini Adler Wolf, kamu tidak bisa berhasil, percayalah. Keiko Yamada membujuknya dengan keras,
tetapi Keiko Yamada mengingat taktik mendominasi Adler Wolf dengan jelas saat itu. Master yang secara langsung membunuh ranah seni bela diri lapis kelima, serta Murano Koji. Dengan tembakan ringan seperti itu seperti sihir, dan orang itu segera menghilang. Bagaimana orang-orang seperti Mitsuko Yamada bisa berhasil dengan cara yang begitu kejam? Kakak, jangan bujuk saya. Saya tahu bahwa Adler Wolf telah mengambil tindakan, dan semuanya agak rumit. Jadi, saya datang kepada Anda hari ini untuk meminjam seseorang. Orang-orang dari tim Dewa Kematian tidak cukup, saya ingin mencarimu. Pinjam master seni bela diri tingkat 5 yang lain, yaitu Tuan Tuhara. Yamada Mitsu berdiri, mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Yamada Keiko, dan mulai bertingkah seperti anak manja. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 340 Tuan, tolong hukum aku. Adler Wolf juga mendengar dengan jelas sekarang, ternyata wanita berjas itu bernama Mitsuko Yamada, dan dia dan Keiko Yamada adalah saudara perempuan. Adler Wolf masih sangat puas dengan sikap Keiko Yamada secara keseluruhan. Mitsuko Yamada mau minta Keiko Yamada pinjam Pak Tuhara, hehe. Adler Wolf mau lihat, apakah Pak Tuhara ini berani setuju. Akankah Yamada Keiko setuju untuk menjadi tuan kedua? Pada saat ini, Yamada Keiko sudah sangat marah, dan langsung melemparkan lengan Yamada Mitsu. Foton, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Sudah kubilang untuk tidak memprovokasi Adler Wolf, apakah kamu harus mengadili kematian? Yamada Keiko tangannya terangkat, dan dia hendak menamparkan wajah Yamada Mitsuko di wajah, tetapi dia berhenti tiba-tiba. Yamada Keiko akhirnya menghela nafas tanpa daya. Kamu. Adler Wolf, bajingan itu, pukul aku. Jejak telapak tangan yang tertinggal masih ada di sana. Yamada Keiko mengucapkan sepatah kata, dan Yamada Mitsu tiba-tiba melompat 1 meter jauhnya dengan tatapan waspada. Adler Wolf datang mencarimu. Di antara kalian, Yamada Mitsu menatapnya. Keiko Yamada berkata, Sepupu, jangan kabur ketika saya memberitahu Anda tentang ini. Keberadaan Tuan Muda Murano tidak diketahui sekarang. Saat ini, Anda dan Adler Wolf sedang berkumpul. Saya khawatir akan ada masalah di rumah. Ekspresi kesedihan muncul di wajah Keiko, dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Apakah Anda pikir saya ingin bergaul dengan Adler Wolf? Tapi intinya adalah, setelah Adler Wolf bergegas ke grup Sansui, dia membunuh Koji Murano tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia menggunakan trik sulap semacam itu, yang menakutkan. Tindakan seperti itu secara langsung dan samar-samar menculik Keiko Yamada, Tuan Tuhara, dan anggota inti grup Sansui bersama-sama. Adler Wolf pasti tahu beberapa rahasia yang Keiko Yamada tidak tahu, seperti soal putra Jenderal Murano. Tapi sebelum kebenarannya terungkap, Keiko Yamada benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Setidaknya itulah yang terjadi tentang Adler Wolf. Namun, Yamada Keiko secara alami tidak berani mengatakan pikiran batin ini secara langsung. Jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Anda sebaiknya tidak khawatir tentang urusan saya. Saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak melawan Adler Wolf, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Keiko Yamada duduk kembali di kantor, dengan mata sedikit melayang. Yamada Mitsuno mendengus dingin di lubang hidungnya. Jadi, sepupu, apakah kamu tidak mau meminjam seseorang? Sepupuku harus sangat jelas tentang hubungan antara rumah jenderal dan klub pakaian hitam. Jika Jenderal Murano menyelidiki, kuharap sepupu masih begitu tangguh. Jangan lupa bahwa kamu masih memiliki pegangan yang mematikan di rumah jenderal, Yamada Keiko menganggap Yamada Mitsu sebagai adik perempuannya, tetapi tampaknya Yamada Mitsu tidak menganggap Yamada Keiko sebagai saudara perempuannya sama sekali. Ketika Anda menemukan bahwa tujuan Anda tidak dapat tercapai, segera putar wajah Anda. Adler Wolf berdiri di luar jendela, dengan hati-hati menganalisis percakapan antara Keiko Yamada dan Mitsuko, dan mengerutkan kening. Setidaknya, Adler Wolf telah menemukan beberapa hal sekarang. Yamada Keiko dan Yamada Mitsuko bukan saudara perempuan, mereka pastinya sepupu. Dan kali ini, orang yang akan menyerang Veina Grimm tampaknya adalah klub pakaian hitam di belakangnya, yang seharusnya merupakan organisasi milik Dongying. Selain itu, Yamada Keiko bekerja untuk General Mansion, tapi dia dipaksa seperti yang diharapkan. Apakah ada pegangan mematikan di General Mansion? Tidak heran Keiko Yamada terkadang memiliki sikap yang sangat halus dan sepertinya tidak mau. Alasan asli masalahnya ada di sini. Tapi, apa sebenarnya pegangan Keiko Yamada? Mitsuko Yamada meninggalkan kantor dengan marah.
Melihat bahwa dia sudah berjalan ke pintu, Keiko Yamada akhirnya berkata, "Photon. Saya akan mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya, bukan karena saya tidak membantu Anda. Anda bisa bertanya pada Tuan Tuhara sendiri dan katakan bahwa kamu harus menghadapi Adler Wolf. Mari kita lihat apakah dia bersedia berjanji padamu." Ini adalah bantuan terakhir Yamada Keiko untuk Yamada Mitsu. Di pintu kantor, Tuan Tuhara melihat Adler Wolf membunuh Koji Murano dengan matanya sendiri, dan Tuan Tuhara dan Adler Wolf saling berpandangan, dan mereka sama sekali bukan lawan Adler Wolf. Saya takut Tuan Tuhara akan bersembunyi ketika dia mendengar nama Adler Wolf sekarang. Mitsuko Yamada berhenti, menoleh untuk melihat Keiko Yamada, dan akhirnya menghela nafas dan berjalan pergi. 10 detik setelah Yamada Mitsuko pergi, pergelangan kaki Adler Wolf menjentikkan ke tanah dan melompat ke kantor Yamada Keiko mengikuti lubang angin yang ditinggalkan di kantor presiden. Siapa? Yamada Keiko sendiri juga seorang master seni bela diri, dan tiba-tiba merasakan napas orang asing di dalam ruangan, dan arah waspada pertama Yamada Keiko adalah pintu. Namun, saat berikutnya, Yamada Keiko menyadari bahwa dia salah. Karena aura berbahaya datang dari jendela di belakang, hati Yamada Keiko bergetar hebat, seseorang masuk melalui jendela. Ini, Yamada Keiko berbalik perlahan, dan setelah melihat sosok di belakangnya dengan jelas, pupil matanya mau tidak mau mengecil untuk beberapa saat. Kau. Adler Wolf. Yamada Keiko melihat ke jendela yang terbuka, dan orang-orang di lantai bawah di luar. Lalu lintas sibuk. Sekali lagi, saya menegaskan bahwa saya memang di atas ketinggian lantai 18. Adler Wolf memang berbalik dari jendela. Dia diam-diam memasuki kantor dari jendela di lantai 18. Apakah Adler Wolf ini benar-benar datang dan pergi tanpa jejak? Ini terlalu menakutkan. Bagaimana Adler Wolf melakukannya? Nona, halo, kita bertemu lagi. Adler Wolf memasuki ruangan, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, menuangkan segelas air sendiri, dan duduk di sofa. Nona mau juga. Tapi di saat ini, Keiko Yamada merasa tidak enak. Tuan Muda Wolf, sudah berapa lama kamu di jendela? Keiko Yamada adalah orang yang cerdas. Baru-baru ini, grup Sansui Yamada Keiko tidak melakukan sesuatu yang istimewa sama sekali. Jika itu karena grup Sansui, Adler Wolf tidak akan pernah datang ke sini. Tapi Adler Wolf ada di sini, jadi satu-satunya kemungkinan adalah mengikuti Yamada Mitsuo. Kasihan Yamada Mitsu, ketika Nona Mitsu tiba di sini, saya akan berada di sini. Adler Wolf meletakkan gelas air di atas meja dengan wajah menatap Keiko Yamada dengan tenang. Tapi Keiko Yamada tidak tenang sama sekali saat ini. Kata-kata Adler Wolf sangat jelas, yang berarti bisa mendengar semua percakapan antara Anda dan Mitsuko Yamada. Saat berikutnya, rona merah muncul di wajah Yamada Keiko, dengan malu-malu berjalan ke sisi Adler Wolf, lalu dengan patuh berbaring di sofa, dan sedikit mengangkat roknya. Adegan seperti itu membuat Adler Wolf sedikit bingung. Nona Keiko, apa maksudmu dengan itu? Adler Wolf cukup puas dengan penampilan Keiko Yamada barusan, dan dia sama sekali tidak berencana untuk mengganggu Keiko Yamada. Minta Tuan Muda Wolf untuk memukul dan menghukumku, aku salah. Tuan, meskipun kata-kata di mulut Yamada Keiko tidak keras, mereka terlihat jelas, dan bahkan tuannya memanggil. Ada raut aneh di wajah Adler Wolf. Sekarang Adler Wolf sangat curiga kalau Keiko Yamada punya hobi khusus. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.